3, 2, 1, let's go. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Nama saya Gerhelinari dengan NIM 29161 dari Politeknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja Utara. Dengan judul Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Web, Studi Kasus PT Sablon Kinaya Art. Latar belakang salah satu di antaranya adalah untuk membuat sistem informasi penggajian merupakan sistem informasi yang dibuat untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan penelitian adalah dalam sistem informasi penggajian karyawan ini perlu diadakan pembatasan ruangan lingkup penulisan pada bidang tertentu untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap masalah yang akan dibahas. Identifikasi masalah, pembuatan slip gaji yang dapat login hanya personalia, laporan-laporan atau gaji karyawan tetap dan magang. Batasan masalah, adanya perkembangan informasi dan teknologi yang terus berkembang, maka di dalam sektor teknologi informasi memiliki tantangan dalam menangani beberapa kesulitan dalam proses penginputan data karyawan, pembuatan slip gaji, serta laporan. Tujuan penelitian: merancang sistem informasi penggajian karyawan berbasis web untuk memudahkan personalia dalam memproses data penggajian karyawan tetap ataupun magang, untuk memudahkan personalia dalam membuat laporan data karyawan yang akan diserahkan kepada manajer. Manfaat penelitian: menghasilkan suatu informasi penggajian yang cepat, dan akurat dalam membantu dan memudahkan user untuk memproses penggajian, memberikan masukan dan informasi bagi penulisan yang akan melakukan penulisan dengan topik yang sama. Metode penelitian terbagi tiga. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan aplikasi perangkat lunak. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Peta Kinaya Art, Kelurahan Langkanuk. Waktu penelitian dimulai Februari dan laporan penelitian dilakukan pada bulan April tahun 2022. Yang ketiga, batas penelitian. Merancang sistem informasi penggajian karyawan berbasis web, desain sistem. Ada tiga metode, yaitu metode observasi, yaitu metode dengan cara mengamati kegiatan yang dilakukan selama penulisan melakukan kegiatan di lapangan. Metode kedua, metode wawancara, yaitu mencari informasi dengan cara melakukan wawancara kepada pihak perusahaan. Metode yang ketiga, metode kepustakaan, yaitu metode dengan mencari sumber dari data perusahaan dan internet. Landasan teori sistem ini memiliki beberapa fungsi, yaitu mengolah data pegawai tetap ataupun magang mengenai proses perhitungan gaji, uang lembur, dan pembuatan laporan-laporan. Tahap penelitian: yang pertama, pengumpulan data, pengamatan atau observasi, wawancara, studi pustaka. Yang kedua, analisis sistem. Analisis sistem yang berjalan, seperti gambar yang ada pada PowerPoint ini, inilah analisis sistem yang berjalan. Bagian B, analisis sistem yang diusulkan. Inilah tampilan flowchart. Flowchart data login seperti gambar yang ada pada PPT ini. Bagian C, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional menggambarkan proses kegiatan yang akan diterapkan dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang diperlukan sistem agar dapat berjalan dengan baik. Bagian E, kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional bertujuan agar sistem dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dalam membangun sebuah sistem dibutuhkan yang pertama software dan hardware. 3, desain. Yang pertama bagian A, rancangan user case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga sequence diagram, yang keempat class diagram, yang keempat rancangan database. Seperti gambar yang ada dalam ini, itulah tampilan rancangan database.
Yang kelima, pembuatan tahapan dalam pembuatan sistem berdasar kemungkinan art dilakukan. Yang pertama, observasi di lokasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, penelitian, pengumpulan data. Yang keempat, perancangan desain produk dan sistem software. Yang keempat, pengujian sistem. Keenam, pengujian sistem. Proses ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diterapkan. 7. Hasil akhir. Informasi ini dapat memproses gaji dengan cepat dan dapat menghitung upah jam lembur dengan akurat, dan sistem informasi penggajian ini mudah dikarenakan tampilan user interface-nya sangat mudah dimengerti atau simpel dan bisa diakses di mana saja oleh personalia karena sudah berbasis web internet. Itulah hasil pembahasan materi saya. Sekian dan terima kasih.